Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi dalam pembelajaran kurikulum 2013. Baik, evaluasi adalah kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian. Seperti materi yang sebelumnya kita bahas mengenai apa itu evaluasi dan penilaian, di sini saya akan mengulang sedikit tentang evaluasi yang meliputi pengukuran dan penilaian, supaya mahasiswa semua bisa menyambung konsep tentang evaluasi dengan kurikulum 2013. Baik, evaluasi di dalamnya memuat proses pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat kuantitatif. Di sini biasanya ada nilai yang didapatkan. Kemudian, penilaian adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu yang dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Jika pengukuran bersifat kuantitatif berupa skor angka, penilaian berupa kriteria yang bersifat kualitatif, bisa itu baik atau sedang, bisa pintar, dan seterusnya. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Di dalam kurikulum 2013, kita mengenal istilah ada di sana yaitu penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Di dalam kurikulum 2013, guru diminta untuk melakukan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Baik, penilaian autentik di sini biasanya terkait dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013, yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik. Berikutnya adalah karakteristik dari penilaian autentik. Karakteristiknya diantaranya adalah melibatkan pengalaman nyata atau involved real world experience, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Mencakup di dalamnya juga ada penilaian pribadi atau self-assessment, dan refleksi yang diukur keterampilan dan performansi, bukan sekedar mengingat fakta. Dilakukan secara berkesinambungan, terintegrasi, dapat digunakan sebagai umpan balik, kemudian kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Jadi, poin terakhir di sini, jangan sampai siswa tidak tahu mengapa dia bisa gagal, mengapa dia berhasil. Di sana, siswa perlu tahu bagaimana kriteria keberhasilan dan kegagalan. Penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna yang merupakan penerapan esensi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. Penilaian autentik dilakukan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di sini ada perbandingan antara penilaian tradisional dan penilaian autentik. Bisa dilihat oleh mahasiswa semua, di sini penilaian tradisional itu periode waktunya khusus. Mengukur kecakapan tingkat rendah, diantaranya mengingat, kemudian memahami, kemudian menerapkan drill dan kecakapan, memiliki perspektif sempit, mengungkap fakta menggunakan standar kelompok, bertumpu pada ingatan, hanya satu solusi yang benar, mengungkap kecakapan, mengajar untuk ujian saja. Berikutnya adalah penilaian autentik. Di sini waktu ditentukan oleh guru dan siswa.
mengukur kecakapan tingkat tinggi, menetapkan strategi diantaranya kritis dan kreatif, memiliki perspektif yang menyeluruh atau holistik, mengungkap konsep, menggunakan standar individu, bertumpu pada internalisasi, solusi yang benar, banyak, atau banyak cara terselesaikan, mengungkapkan proses pembelajaran, mengajar demi kebutuhan peserta didik. Berikutnya adalah jenis-jenis penilaian autentik sebagai bagian dari evaluasi dalam pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Jadi ada di sana ada proyek tugas, kemudian siswa ini diminta untuk menentukan kriteria-kriteria penyelesaiannya. Berikutnya adalah penilaian proyek atau project assessment, merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut atau dalam waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik. Di sana ada kegiatan perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek, diantaranya adalah yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Baik, berikutnya adalah penilaian tertulis. Di dalamnya termasuk adalah tes. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Yang keempat, berikutnya adalah portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil karya dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah penilaian portofolio. Di sini yaitu ada 7. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Kemudian yang kedua, guru atau bisa juga guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Keenam, jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Ketujuh, guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Baik, itu adalah uraian tentang evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran kurikulum 2013. Jadi dalam evaluasi ini dilakukan pengukuran dan penilaian.
Pengukuran di sini berupa skor, angka-angka, penilaian yang dilakukan diantaranya melalui penilaian autentik. Penilaian autentik tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya. Kemudian penilaian autentik ini berkaitan erat dengan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik di sini berarti peserta didik dalam proses pembelajaran melakukan pengamatan, kemudian bertanya, mengumpulkan data atau informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikannya sehingga mendorong peserta didik memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jalan dengan pendekatan saintifik ini, maka penilaian autentik digunakan dalam evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. Mungkin itu materi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.